Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Gereja memperingati Santo Gerardus dari Mayela. Sarmagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas, bab 11 ayat 42 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga hai ahli-ahli Taurat. Sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ada seorang peneliti dari Swiss yang ingin melakukan riset tentang karakter dasar orang Indonesia. Mengapa orang Swiss ini tertarik? Karena dia kagum dengan Indonesia, orang Indonesia. Indonesia itu terbentang dari ujung timur sampai ujung barat dan memiliki 17.000 pulau. Suku bangsanya itu sangat banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, dan karakter orangnya pun berbeda-beda. Berbeda dengan karakter orang Eropa tentu saja. Satu negara Eropa biasanya hanya memiliki satu karakter karena negara Eropa pada umumnya itu kecil, tidak luas. Maka sosiolog ini tertarik meneliti apa sebetulnya yang menjadi ciri khas orang Indonesia. Dia sudah berkeliling dari Papua sampai Aceh. Dari penelitiannya dia menemukan bahwa orang-orang Indonesia yang cukup banyak ditemui di seluruh daerah itu adalah hipokrit. Hipokrit itu menurut pemahamannya adalah apa yang dikatakan di depan belum tentu yang sebenarnya ada di dalam hati. Orang Indonesia tidak berani terus terang mengatakan sesuatu. Hipokrit ini kerap kali dikaitkan dengan sikap sopan santun. Akan tetapi, ketika hipokrit sudah masuk ke perkara iman dan moral, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, maka ini akan sangat berbahaya secara rohani. Hipokrit yang dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, suka menerima penghormatan, tapi apa yang mereka lakukan justru meletakkan beban yang sangat berat pada orang lain. Kita bisa melihat saudara-saudari umat beriman terkasih, membawa persembahan kepada Tuhan misalnya, itu merupakan kebiasaan, kewajiban biasa dan rutin yang dilakukan oleh semua orang Israel. Hasil ladang berupa gandum, anggur, buah arah, dan sebagainya diantar kepada imam di Kenisa sebagai tanda syukur atas segala karunia, atas segala berkat Tuhan. Itu praktek normal yang dijalankan.
baik oleh kaum Farisi dan ahli Taurat maupun oleh masyarakat biasa. Yang menjadi persoalan di mata Yesus, saudara-saudari, sehingga kemudian dia mengeritik dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat dengan kata, "Celakalah kamu." Itu adalah mereka pandai merangkai perangkat hukum yang mengikat semua orang, bukan sebagai jalan untuk menolong. Untuk menolong umat semakin mengalami kasih karunia Tuhan, tetapi sebagai cara untuk mengikat mereka dalam pelembagaan agama. Sehingga umat biasa tidak punya pilihan selain menuruti semua itu. Di sini mereka mengambil keuntungan. Baik berupa materi, apakah itu persembahan, apakah itu persepuluhan, maupun peranan sosial dengan menjadi tokoh penentu kebijakan sosial dan tempat umat bertanya. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, disinilah letak hipokritnya, dan disinilah persis yang berbahaya. Ketika hipokrit itu memasuki bidang iman dan moral, itu bisa berbahaya, bisa mencelakakan mereka sendiri, tapi juga orang-orang yang menjadi korban dari sikap hipokrit ini. Saudari dan saudara, jabatan atau status sosial bisa menjadi sarana pelayanan, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kurnia ilahi, berkat-berkat Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kalau memang dimanfaatkan dengan benar dan sejalan dengan prinsip-prinsip iman dan moral. Banyak orang bisa memperoleh keuntungan positif dari kurnia ilahi yang kita terima. Maka pergunakanlah sebaik mungkin rahmat Allah yang kita terima. Pergunakanlah jabatan dan status sosial untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan menjadi beban, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Semoga saudara-saudari, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diteguhkan untuk tidak menjadi atau tidak masuk dalam golongan yang celaka karena sikap atau karakter hipokrit, kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menuntun jalan hidup kami, supaya senantiasa berada di jalan yang Kau tunjukkan. Engkau sangat membenci sikap munafik, sikap hipokrit. Tuntun kami agar jauh dari sikap munafik, sikap hipokrit, dan menilai orang lain lebih buruk dari diri sendiri. Mampukan kami agar semua jabatan atau status sosial apapun yang kami miliki boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.